أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Niki dipakai, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li iqamatid dinil Islam, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, takmir masjid yang kami hormati, bapak-bapak jamaah setia pengajian mustafirin, wabil khusus bapak saya Ustadz Sabihis Al-Lampungi. Yang kami muliakan hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak, apa kabar malam hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, masih tetap semangat. Insya Allah. Malam hari ini senyum apa merengut? Alhamdulillah. Ceria apa bahagia? Alhamdulillah. Iya. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Teramat sangat banyak Allah limpahkan rahmat nikmat yang tiada terbilang. Iman, Islam, kesehatan, kesempatan umur panjang. Dan malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang penuh berkah. Meskipun tentu ada banyak agenda, kegiatan, boleh jadi juga ada yang saya capek. Mungkin juga ono sing awake ngetok-ngetok ngono ya, ngetok-ngetok niku napa? Iya di sing boyoke pagel, cengele kenceng. Apa malih, Pak? Wis macam-macam. Tetapi rupanya itu semua tidak menghalangi, tidak menjadi penghalang. Ternyata bapak-bapak tetap bisa hadir, ini sengaja mengelengkan, apa bahasanya? Mengelengkan itu apa? Memerlokkan. Sengaja untuk bisa hadir, tentu bukan karena takmirnya, bukan karena suguhane senek, ning omah ya teh iso ndamel, juga bukan karena penceramai mustafid ke sopo, tetapi semata karena CINTA, cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa silaturahim menghadiri, apalagi kita kalau di masjid kan menjadi tamunya Gusti Allah. Jadi menjadi tamunya Gusti Allah. Inna buyuti fil ardil masajid, ngendikanipun Allah di dalam hadis qudsi. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Jadi masjid ini maka disebut Baitullah. Iki dijenengi mustafirin lah jeneng dunia. Tetapi hakikatnya Baitullah. Bukan hanya masjid juga, musola, langgar itu juga Baitullah. Bangunan yang dibangun khusus untuk tempat utamanya sujud kepada Allah itu namanya Baitullah. Jadi ada langgar, ada musola, itu kan hanya kita saja yang menamakan. Nah di tahun-tahun 2000-an itu untuk beda ke bantuan APBD, gitu Pak. Kan pernah tuh masjid dapat bantuan APBD. Jadi kalau masjid kalau nggak salah waktu itu 1.600.000, lalu musola 900 waktu itu. Sekarang nggak ada lagi, belum ada lagi. Nah, besok ini Ramadan ada, tapi hanya masjid musola yang didatangi safari. Nah, dan Pak Wali Kota hari ini sip Pak, mau semangat tenang. Kalau kemarin program safari itu dalam sebulan 4 kali, karena seminggu sekali. Kira-kira ditingkatkan sekarang tahun ini berapa kali? Pantasnya berapa kali Pak? 17 kali safari, loh luar biasa toh. Jadi safari tarweh 8 kali, safari subuh 6 kali, loh Pak Hasto.
Ini Pak Wali nih. Jadi beliau sekarang kan lagi retret, retreting Magelang. Itu kemarin mengundang OPD terkait itu lewat Zoom, lalu mengamanahkan pokoknya Ramadan. Nah itu tadi, jadi safari tarwehnya berapa tadi? 8 kali, safari subuhnya 6 kali, lalu kemudian ada pembuka besok malam di Masjid Diponegoro di luar jadwal, ada nuzulul Quran di Diponegoro besok di pertengahan, lalu ada penutupan besok di DPR di luar jadwal juga. Ya tentu yang mumet nek kaya ngono sinten Pak Bis. Ya pengomyonge ya. Ya pengomyonge. Iya, mudah-mudahan diberi kemudahan kelancaran dalam rangka semarak Ramadan untuk penguatan kebersamaan dan penguatan ukhuwah serta kebersamaan bahagia melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita bersyukur. Iya, dan kalau yang safari yang mesti didatangi kan lalu dapat bantuan banyak. Biasanya kalau safari itu kan OPD dan juga para bank-bank lah pada hadir tuh. Jadi ada dari Pemkot, ada dari bantuannya itu. Yes, buat nopo-nopo paling tidak nanti Kota Gede ada enggak ya? Iya. Oh, Mustafirin ada ya? Tarweh kalau nggak salah ya. Kok malah bocoran ya? Ono katanya saya baca Mustafirin ono ya. Apa tarweh apa subuh ngono. Yes, tapi nanti ditunggu saja jadwalnya. Jadi ada. Nah, ya kita bersyukur alhamdulillah. Semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan berbagai amaliyah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah keridhaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menteladani beliau, memperjuangkan agamanya dan juga dengan memperbanyak bacaan sholawat kepadanya. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak-bapak yang disayang dirahmati Allah, hari ini tepatnya sih 29 Sya'ban ya. Saat ini 29 Sya'ban. Dan besok sore Kementerian Agama dan tim dari Pengadilan Agama dari beberapa kampus di Jogja itu menuju Parangtritis. Untuk padusan, kenapa? Boten ke POB, Pusat Observasi Bulan. Karena tempatnya memang di Parangtritis. Jadi TPR ini kenapa Pak Sugeng? Tempat pembayaran retribusi kan. Biasanya kita kalau bertugas itu tinggal POB langsung 12 orang bayar Pak. Memang kesana tugas. Ya nggak ke pantai, nggak kemana-mana. Wong itu saja lalu waktunya mepet. Bahkan ketika sudah maghrib, kadang-kadang kalau yang tugas lalu besok malamnya tarweh, wis bolos disik, melayu disik. Orang sempat mampir-mampir, bablas tekan Jogja saja sudah biasanya langsung menjujuk masjid. Karena kalau untuk pindah dulu dan seterusnya, apalagi ganti dulu, mboten sakit. Seperti tahun kemarin. Nah, POB itu di beberapa tempat di Indonesia ada. Lalu dalam rangka Ru'yatul Hilal. Dan yang hadir itu ya dari akademisi, biasanya UII ada, UIN ada, lalu tadi dari Pengadilan Agama selalu ada. Karena lalu ada semacam sidang di tempat oleh hakim, ada satu hakim yang kemudian dilaksanakan informasi menurut ilmu pengetahuannya termasuk hisabnya. Jadi kalau orang melakukan ru'yatul hilal itu tidak dadaan, tidak misalkan arep maghrib nginceng golek boten. Sudah dihitung detil. Jadi kira-kira kalau tenggelam matahari di saat itu tuh posisi bulan nek menjedul di mana?
Jadi bulan itu munculnya di mana? Itu koordinatnya sudah tepat, jadi alat itu sudah diarahkan menteleng ke titik itu. Semua POB seperti itu, jadi hisapnya tetap dilakukan. Sehingga ibaratnya ngeten, ibaratnya iki barat, iki barat, lalu iki matahari mau tenggelam itu kan. Ini alat ini di POB itu jadi TPR ke sana dikit kiri jalan munggah bukit, lalu ada bangunan 3 lantai. Itu paling atas itu ada alat sing untuk menginceng itu, Pak. Nah, begitu titik itu ditetapkan, ini nanti saat matahari mendelep, bulan menongol di titik ini, itu sudah diinceng oleh alat itu. Jadi nggak dadaan. Jadi sudah dihitung detail. Masalahnya, begitu matahari delesep, di sini misalnya menongol bulan, ini bulan ya misalnya, ini bulan perjalanannya munggah napa mendelep? Munggah napa turun, Pak? Turun, Pak. Jadi matahari ini kita gelap, bulan itu nongol sitik jur mendelep. Waktunya teramat sangat singkat, jadi tidak hitungan menit, detik. Jadi begitu matahari ini bulan ini menongol sitik lalu mendelesep raketok. Maka besok bulan akan ketok rodok dhuwur, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7. Maka tanggal 15 bulan menongol dari arah timur. Karena dia perjalanannya seperti itu. Nanti tanggal 16 rodok ing sore bumi kira-kira dari ufuk timurnya bulan meter. Lalu 17 rodok ing sore meneh dan seterusnya. Maka akhir bulan hari-hari kayak gini biasanya subuh itu bulannya cik rodok seliritnya ketok semburat matahari sudah menongol karena memang perjalanannya seperti itu. Nah, informasi terkait dengan posisi bulan besok menurut hitungan itu sudah di atas 3 derajat. Kalau 3 derajat di atas 3 derajat itu potensi berbeda kecil. Meskipun ya kadang-kadang ada wong Gunung Kidul itu anak buahnya Bapak dulu kan pernah di Kemenak Gunung Kidul. Yang namanya Pak Kiai siapa di daerah Panggang niku lho. Aduh, Mbah Benu. Ada tokoh di Panggang itu namanya Mbah Benu, bojone orang mung siji lho, Pak. Lo temenin ini bukti nyata wong saya pernah sowan ke sana. Silaturahim ke sana diajak Pak Slamet Saiful Muslimin. Kan itulah temennya Pak Slamet Saiful Muslimin yang dulu pernah ketua DMI kota itu toh Pak Slamet Saiful Muslimin yang dulu pernah DPR, pernah guru di MAN 1 lalu dosen di UGM itu pernah diajak ke sana. Bojone orang mung siji. Itu kadang-kadang beliau itu memutuskan kapan mulai Ramadan itu kadang berbeda dengan mainstream, berbeda dengan Muhammadiyah, ya berbeda dengan NU. Dalam hal ini biasanya pemerintah lah ya. Biasanya dengan Ru'yatul Hilal. Insya Allah besok, insya Allah bareng Pak. Jadi besok malam sudah tarweh. Allahumma. Tapi nek misalkan beda ya ora popo. Yang penting awak dhewe milih sing pundi kita yakin. Nggih. Termasuk kalau wingi di awal informasi terkait Idul Fitri Ramadan, lah kemarin kita sempat Idul Fitrinya tanggal 30 Maret. Wah, cocok nih ya. Halo? Posone 29 hari. Tapi rupanya lalu ada info terkini Muhammadiyah menetapkan Idul Fitrinya 31 Maret. Berarti puasa kita 30 hari. Yang jelas puasa Ramadan itu 1 bulan. Oke. Dan dimulai puasa kita tanggal 1 Ramadan. Iya 1 Ramadan. Meskipun sesuk itu kebetulan bersamaan 1 Maret. Idul Fitri mesti tanggal 1 Syawal. Nah, yes, pokoknya 1 Syawal 1 Ramadan. Perkara masa ini kadang-kadang beda. Rupanya masyarakat Indonesia itu dikenal dengan toleransinya selama ini kalaupun ada beda yang nyaman saja. Tadi saya nge-share jadwal imsakiyah menurut Kanwil. Artinya jadwal imsakiyah yang kemudian kita share dan seterusnya. Lalu langsung dikomentari oleh teman. Ditulisi di bawah versi Kementerian Agama. Aku yang menang wae. Makanya dari tadi megang handphone itu dalam rangka kita tanggapi orang itu. Jadi tadi tak share jadwal imsakiyah
Ramadan diterbitkan oleh Kanwil Kemenak. Di jalan itu tadi dikomentari versi Kementerian Agama, lalu beliau nge-share versi Muhammadiyah. Ngono cirine. Aku ya meneng wae. Tapi bedanya di apa Bapak Ibu? Halo, Bapak-bapak, bedanya versi Muhammadiyah dengan versi pemerintah dalam hal ini Kanwil di mana? Ingin tahu jawabannya setelah yang satu ini. Nah, iki wedange ngawe-awe. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo Mas Gun. Nggih. Alhamdulillah. Ya, tanggalnya ya sama dan seterusnya, yang beda di waktu apa? Isya, maghrib, asar, duhur, apa Pak? Subuh. Bukan. Waktu masuk subuhnya itu berbeda 8 menit. Ya, mungkin seperti halnya di sini kan beberapa waktu yang lalu PP Muhammadiyah menentukan dengan perhitungan dan seterusnya, lalu selisihnya antara 7 sampai 8 menit subuhnya. Contoh misalnya, kalau di versinya Kanwil itu, misalnya kan waktu subuh itu kan memulai puasa. Terbit fajar istilahnya kan. Jadi puasa kita kan terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Subuh. Jadi bukan imsak. Nah imsak niku kreativitas ulama Indonesia. Jadi Mas Gun kalau misalnya suatu saat umroh Ramadan, ora usah nunggu imsak ning Madinah. Ora ono dinteni mbok arepe ora ono imsak ning Madinah. Ning Mekah ora ono imsak. Imsake ono ning Indonesia. Dan itu kreativitas ulama Indonesia. Karena wong-wong Indonesia ki kadang-kadang blender ngono to. Padha nelat-nelat ngono kuwi. Meskipun memang sunnahnya sahur itu diakhirkan, mepet. Contoh niki. Jadi kalau subuh, kalau napa jadi terbitnya sama, duhanya sama, apalagi maghribnya sama. Maghrib hari pertama hari Sabtu itu jam 18.01 di versi Kementerian Agama. Tapi untuk subuhnya versi Kementerian Agama 4.27. 4.27 di hari Sabtu, Nah, saiki nek sing versi Muhammadiyah, ingat ya, tadi maghribnya jam berapa? 18.01, subuhnya 4.17. Kalau di versi Muhammadiyah 4.25. Jadi nek cara kul awak dhewe iki nek misalkan krungu imsake versi Kementerian Agama, rapopo nambah sepiring cik iso. Karena selisihnya 7 menit, Pak. 7 menit lah gue maem sak piring entek toh. Iya, Mas. Iya, lalu kalau maghribnya sama 18.01. Jadi 18.01. Jadi sama kalau maghribnya, yang beda di subuh. Tapi lalu gimana? Pokoknya bismillah, awak dhewe mengikuti PP Muhammadiyah yakin saja. Yakin saja. Atau misalnya pilihan, nek misalkan iso ngati-ngati melu Kanwil nek ujug-ujug telat, tangine kerenan apa jenenge? Kerinan melu PP Muhammadiyah ngono ya ora apa-apa. Pokoke dimulai fajar. Iya. Jadi dimulai terbitnya fajar. Nah, Bapak-bapak yang disayang dirahmati Allah, itu info awal terkait dengan Ramadan. Lalu ya ini berarti malam terakhir di bulan Sya'ban. Karena besok malam insya Allah kita sudah mulai tarawih. Lah tentu Ramadan bagi orang-orang hebat seperti panjenengan tidak hanya ibadah rutin tahunan. Betul? Ramadan itu bisa dimaknai sebagai bagian dari perjalanan. Jadi Ramadan itu di bagian dari perjalanan. Ada istilah perjalanan, ada istilah jalan-jalan. Sama apa beda? Beda. Nek jalan-jalan lah sak tekane ngono to. Biasanya kalau bapak-bapak suka goes ya. Goes biasanya berkelompok to nek goes dhewe kete ora marem. Biasanya goes itu berlima, bersepuluh. Biasanya nek goes wong winong niku teng pundi biasa.
Kaliurang ngono misale ya kan biasanya goes sepeda ontel lah keren-kerenan Kaliurang. Lah jebul tekan kentungan ono telu bapak-bapak telu sing wah awak dhewe ketoke wis capek saya mampir ning soto dhisik ngono ta. Wangun enggak, Pak? Boleh enggak? Boleh wong jenenge jalan. Nanti sudah nyoto, sudah minum teh panas apa bila perlu seruni, serai jeruk nipis ngono to, kemepiar jam esuk jam-jam 7 dan seterusnya. Engko giliran pas nanti konco-konco pitu sing saka Kaliurang kalau mudun, terus awak dhewe gabung saged ndak? Bisa ndak? Jenenge jalan-jalannya bisa bahkan tekan rumah lebih gembrobyos sing mampir soto. Iya, itu sah jenenge jalan-jalan. Maka Ramadan itu bukan jalan-jalan ibaratnya, tapi perjalanan. Apa bedanya? Perjalanan itu ada setarnya, ada mulainya, ada persiapannya. Lalu kemudian ada bekal yang disiapkan. Lalu ada perjalanan yang dilalui tentu dengan aturan. Terus ada tujuannya. Gini betul? Hari ini saudara kita yang akan ke Tanah Suci sedang mulai persiapan BIMSIK. Jamaah Kota Jogja tahun kemarin 394. Tahun ini insya Allah 500-an. 500-an, tapi memang prosesnya di tahun ini agak terlambat. Biasanya sebelum Ramadan sudah pelunasan. Mungkin karena transisi antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji yang sedang berproses. Sehingga baru pekan kemarin mulai pelunasan, besok sampai Maret tanggal 14. Sementara dituntut Kementerian Agama harus memberikan bimbingan manasik wajib. Sehingga ada yang sedang proses nunggu istitoah, karena sekarang harus istitoah dulu, Pak. Tahun kemarin agak rodo, pokoknya lunas dhisik nembe istitoah, ngono. Saiki diketati istitoah dulu, baru pelunasan. Nah, ini nyambi manasik, karena biasanya kalau sudah Syawal itu jamaah sudah nggak concern untuk manasik. Karena kalau sudah Syawal itu sudah persiapan. Gimana betul? Apalagi Syawal itu sudah lalu ada sawalan, ada pamitan. Kan ini Syawal, momentumnya Syawal itu. Lalu estimasinya jamaah haji Kota Jogja karena insya Allah dapat gelombang 2 awal. Kan biasanya dalam perjalanan keberangkatan itu ada gelombang 1, gelombang 2. Kemarin kan sempat rame toh Pak, ngopo to wong haji dadak waktunya lama. Mbok kaya Malaysia selawe dina. Wong Indonesia kok dibandingkan dengan Malaysia ya ora ono bandingane, aja bandingke, saing ke. Malaysia itu jamaah hajinya yang biasa dibandingkan dengan Indonesia itu hanya dengan Jawa Timur, banyak Jawa Timur. Wong Malaysia hanya 35-an ribu. Jawa Timur 37, 38, Jawa Tengah. Antara Jawa Timur Jawa Tengah itu hampir sama itu. Artinya kenapa di sana cepat? Lah jamaah cuma sithik, sementara awak dhewe 221.000. Yang nggak memungkinkan pesawatnya arep parkir ngendi, iya itu saja per hari itu sangat banyak, Pak. Sehingga ketika dipepet-pepet ke mbok kaya umroh wae apa meneh sedilu ora iso. Karena urutannya keselamatan itu utama, karena itu ya dalam bahasa fikihnya, usul fikih itu maqasidus syariahnya itu keselamatan itu nomor 1. Untuk dalam rangka menjaga hifdzuddin kan agama, lalu hifdzun nafas, keselamatan itu nomor 1 sehingga nggak bisa dipepet-pepet ya tetap sekitar 40-an hari karena jumlah yang begitu banyak. Kalau dipaksakan dong di Arab itu, di Mekah, Madinah itu bandaranya hanya Jeddah dan Madinah. Kemarin saja kita misalnya berangkat langsung landingnya misalnya di Jeddah, padahal gelombang 1 harus ke Madinah, maka darat dulu. Itu dalam rangka mengatur ritme bandara itu tidak tubrukan pesawatnya. Dan kalau urusan biaya haji, kalau nate matur di sini ya, kenapa biaya haji selalu dipermasalahkan? Kayaknya mahal. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan umroh jauh, kira-kira lebih mahal umroh apa haji? Hitungannya. Umroh, karena umroh 9 hari 30 juta.
Sementara haji 40 hari. Lalu pesawatnya umroh kita berangkat, Mustafid baru 2 minggu yang lalu pulang, makanya tesi gundul. Nah, iya baru kemarin Mas Gun WA-WA-an itu saya masih di sana. Kemarin sempat Madinah itu 10 derajat, Pak. 10 derajat ki karo ACW paling rendah lah 16 toh. Oh ning kono ning Madinah niku pagi-pagi itu 10 derajat. Sehingga kula selama di Madinah selalu pakai kaos kaki, kupingnya ditutup rapet. Nah, lah engko pembimbingnya katisen jamaah piye ya kan. Maka pokoknya bismillah piye carane. Ternyata teman kami mutawif yang kemarin baru wisuda, dia dulu sekolahnya nyantrinya menjadi santrinya Ustadz Harun Al-Rasyid, Allah yarham, di Karangmojo. Pesantren apa? Al-Hikmah. Lulus dari situ dia daftar di Universitas Qasim. Itu di Saudi. Dan kalau beasiswa kan luar biasa kalau di sana. Jadi bukan hanya gratis sekolahnya, tapi living cost-nya, bekalnya, lalu termasuk setiap tahun diberi kesempatan pulang pergi ke Indonesia, itu dibiayai. Begitu mendampingi kami umroh, dia wisuda. Itu 4 hari lalu posting. Ustadz di sini ini loh, suhunya saat ini. Berapa Pak? Minus 4 derajat. Minus 4 ini. Iya, nek cara kaya ngono ki awak dhewe ning Indonesia tuh sungguh luar biasa nikmatnya Islam Indonesia. Sak adem-ademe awak dhewe ketek urung tahu sampai 10 derajat. Apa meneh minus ya kan? Sak panas-panasnya urung tahu sampai 5-40 derajat kayak Mekah toh. Kalau di bulan-bulan Juli itu kan puncak-puncaknya, Pak. Kemarin agak lumayan Pak Sugeng, ketika jadi di sana itu agak lumayan karena sudah mulai Juni. Ya, tapi itu tidak selevel tertingginya karena tertingginya itu kalau nggak salah Juli Agustus itu pas tinggi-tingginya. Ya ademnya ya pas bulan Desember Januari itu. Nah, Bapak-bapak yang saya muliakan, maka berbicara urusan Ramadan ini adalah bagian perjalanan. Iya, perjalanan yang saat ini jamaah kita sedang persiapan itu. Persiapan manasik, istilah biovisa. Oh, biometrik ya, biometrik. Karena lalu diinceng, nggak mesti loh tangan kita diinceng sekali jadi. Oh iya, apalagi bapak-bapak yang sudah banyak mencangkul, banyak tangannya kan halus. Apalagi ibu-ibu yang biasa nyuci deh. Ada loh Pak yang sehari besok datang lagi urung iso loh. Lumayan 4 kali, tapi dalam 1 hari. Karena ada yang 1 hari ini belum jadi, besok datang lagi, hanya untuk menginceng tangan. Dalam rangka memenuhi biometrik itu. Dan itu persiapan, dilakukan agar ibadahnya nyaman, perjalanannya nyaman. Begitupun Ramadan. Maka saya matur, Ramadan itu ibarat perjalanan. Sehingga perjalanan itu butuh bekal, persiapan, lalu kemudian nanti bekal di perjalanan, itulah Ramadan kita. Lalu apa yang disiapkan? Bekal untuk menyambut Ramadan atau melaksanakan Ramadan itu apa? Maka kalau nggak salah di temanya apa kamu? Itu sehat, ceria, bahagia bersama Ramadan. Ini bergantung bekalnya. Maka bekal Ramadan yang pertama ruhiyah. Bekal ruhiyah itu adalah rohani kita yakin bahwa berurusan Ramadan, panggilan Ramadan itu semata karena aplikasi apa ya? Implementasi perwujudan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kita yakin kepada Allah bahwa Ramadan kita sambut dengan senang itu karena kita yakin kepada Allah. Karena kita beriman kepada Allah. Kita siap melaksanakan ibadah Ramadan dengan tuntunan karena taat kepada perintah Allah. Nah, kalau itu menjadi bekalnya, bukan hanya awal Ramadan Pak seneng, Pak. Halo. Nek sambut Ramadan seneng mboten? Seneng. Minggu pertama seneng? Seneng. Minggu kedua? Seneng. Minggu ketiga? Seneng. Minggu keempat? Itu bila ruhiyahnya kuat, la ilaha illallahnya kuat. Tapi coba, ada enggak masjid yang begitu minggu pertama memang penuh. Begitu minggu kedua, mengalami kemajuan.
Karena lalu komitmen la ilaha illallahnya berkurang. Rapopo sholat tarweh lah yongko dewe iso. Nek dewe ning omah lak santai mbok arep kaos oblong, arep ngopo, arep sing diwaca kulhu terus rapopo ya kan. Tapi untuk bisa hadir ke masjid perjuangannya luar biasa. Dingko sing imame rodok suwe imame ya kan. Oh, itu perjuangan batinnya luar biasa. Maka biasanya di minggu pertama, minggu kedua mulai ya. Minggu pertama kan penyisihan. Nah, jenenge penyisihan lah masih rame, masih banyak. Lalu minggu keduanya mulai nih 16 besar. Ono kira-kira. Ada yang sudah tereliminasi, gini mboten? Nek mriki mboten, mriki selalu. Nanti minggu ketiga masjid semakin kosong. Sing penuh napa? Mall, pasar. Minggu ketiga Pak Sugeng. Nanti minggu keempat masjidnya semakin kosong, sing penuh apa? Terminal, stasiun, kenapa? Arep mudik nih Lampung. Nanti minggu kelima yang penuh apa? Pegadaian. Karena bekal wis entek. Gadek kayak dekat cedak ya. Kemasan kan ana pegadaian. Kenapa kok bisa beda-beda? Karena dasar ruhiyahnya yang enggak kuat itu. Jadi pertengahan wis mulai bleret dan seterusnya dan tapi nek mriki mboten. Mboten benten. Maka bapak-bapak yang disayang dirahmati Allah, maka kadang ada istilahnya tadi. Posone tutup kendang, mana ta? Ngarep karo mburi. Ning ya wis ora apa-apa jenenge untung cik gelem kersa ning masjid. Alhamdulillah. Pak Dewa yang jadi takmir nyaman saja, senyum saja, enggak usah tumben Pak ning masjid. Waduh, ora sudah mangkat. Pokoknya ben kan kadang-kadang ada yang Ramadan spesial hanya di depan toh. Atau hari-hari pertama itu apa-apa. Nanti terakhir-terakhir karena pembagian zakat fitrah ben ora apa-apa. Alhamdulillah daripada belas orang. Maka dulu pernah viral ya. Jadi kan kalau warung-warung kalau Ramadan kan ditutup nih. Ya ditutup, tapi kan sikile ketok. Atasnya ditutup nih sikile ketok. Dilalah itu warungnya di atas trotoar. Mungkin juga karena kapasitasnya overload gitu tuh. Warungnya ambrol toh Pak. Lebus got ke loh. Sing viral ning WA waktu itu. Mlebu tur bapak-bapak kabeh. Untung ora ana wong Minang. Iya, ya itu kenapa? Mereka muslim, iya. Tapi lalu ya kayak gitu itu. Nah, itu bekal rohani. Lalu yang kedua, bekal ilmu. Bismillah pokoknya puasa mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad. Ada rukunnya, ada sunnahnya, ada keutamaannya, ada amalan-amalan yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kalau rukun puasa dari dulu kan hanya berapa Pak? 5 apa 6 Pak? Betul. Ayo minum lagi. Pokoknya ngaji ini rampung wedang entek. Kan rukun puasa hanya 2. Niat. Lalu yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Lah terbit fajarnya subuh niku lho sing rada beda sithik. Ning iso ora apa-apa. Karena melaksanakan fikih itu pilihan. Fikih itu pilihan karena kalau tuntunannya cetok dari mulai terbit fajar. Lanjut penafsirannya terbit fajar mau ono sing jam 4 lebih 17, yang satunya jam 4 lebih 25. Wis pokoknya bismillah mengikuti saja. Kalau awak dhewe arep ngitung-ngitung ya ora iso. Wis ono sing tanggung jawab. Hisab ru'yatnya PP Muhammadiyah wis aman. Beliau para pakar yang sudah menghitung detailnya. Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari di kita berapa? 18.01. Sak suwe-suwene saya tadi matur, betapa indahnya, senangnya, syukurnya mestinya umat Islam Indonesia itu luar biasa. Laka-laka, Pak. Yang namanya musim ya hanya ada hujan dan kemarau. Suhunya yo biasa-biasa saja, apalagi matahari terbit sampai tenggelam juga rata-rata 13-14 jam, betul? Kita mulai puasa kadang-kadang katakanlah jam 4:30, rampungnya jam 6, itu berarti berapa jam? 13,5 jam? 14,5. Dari mulai jam 4:30 sampai jam 6.
Ya kan? Terus pokoknya kira-kira seperti itulah. Nah, dihitung dewek kok. Tapi ada negara yang juga ada penduduk muslimnya, termasuk Balkan kalau nggak salah itu, awane suwi. Tadi kan tuntunannya terbit fajar, jadi bukan jam, terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sementara di negara-negara tertentu itu, nek bengine sedilo. Ada yang berpuasa sampai 19 jam. Bahkan ada sebuah negeri yang malamnya itu hanya 3 jam. 3-4 jam. Kulo panjenengan ora iso mbayangke lho, Pak. Misalnya lah, bengine cuma 4 jam. Nembe adzan maghrib berbuka ujug-ujug isya. Begitu isya, lalu kemudian tarweh, tahu-tahu imsak. Karena hanya 4 jam. 4 jam lah bayangannya nek misalkan saiki kan jam 16 jam 18 kayak maghrib, jam 10, Pak. Jam 10 biasanya awak dhewe lak nembe tarweh. Rampung tarweh jam 9 kurang lebih. Ada harus lah ning kono wis subuh. Sehingga puasanya sampai 20 jam. Selikur jam. Tapi yo Allah yang berkuasa, kok yo iso loh. Karena ini ketaatan kepada Allah, urusan berpuasa itu juga Allah Maha tahu kemampuan manusia yang sudah diciptakan oleh Allah niku. Nek misalnya taat kepada Allah sampai puasa kok 21 jam sekalipun tetap sehat. Tidak ada orang kemudian mati gara-gara poso. Dan itulah hebatnya hukum Islam. Meskipun tentu dilabari fattaqullaha mastata'tum. Taatlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, niku bapak-bapak yang disayang dirahmati Allah, maka nek cara renungi awak dhewe negeri Indonesia ini luar biasa. Maka lah saire bukan lautan. Oh iya, kail dan jala. Iya, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Luar biasa, mestinya umat Islam Indonesia itu bersyukur. Dan alhamdulillahnya bapak-bapak, kita meskipun Indonesia berbeda-beda, tapi diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa hidup berdampingan. Lakum dinukum. Ini yang oleh Menteri Agama sekarang sedang digelorakan semangat internasionalisasi kebiasaan baik moderasi beragama atau apa? Kerukunan umat beragama. Jadi negara-negara tertentu yang maju itu meri dengan Indonesia meskipun ya kemau sukunya sekian ribu, pulaunya sekian ribu, bahasanya bermacam-macam, agamanya yang resmi 6. Tapi bisa merawat kebersamaan untuk bisa hidup berdampingan. Mereka meri. Maka lalu di tahun ini, tahun periode ini, Indonesia kepengen menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana merawat kerukunan antar umat beragama. Maka kemarin kan Kementerian Agama punya program itu. Muallimin muallimat itu punya program mujahid dakwah yang siap, sebagiannya sudah berangkat, ada yang ke Amerika, ada yang ke Jepang, ada yang ke Australia. Santri mualliman, muallimat, muallimin. Luar biasa, Pak. Banyak peminatnya. Dan itu bayar dewek-dewek. Bayar dewek-dewek. Sementara madrasah muallimat, muallimin itu kan di bawah koordinasi Kementerian Agama karena madrasah. Sementara pemerintah dalam Kementerian Agama punya program tadi, internasionalisasi kebiasaan baik, kerukunan umat beragama. Maka lalu mereka, anak-anak kita yang santri tadi, yang siap ke Amerika, ke Jepang, ke Australia, dan seterusnya itu dibekali, ditambahi bekal untuk bagaimana merawat kerukunan umat beragama. Maka lalu kemarin dilantik, dikukuhkan agen dalam kerukunan umat beragama. Semoga anak-anak kita ada banyak dari muallimat maupun muallimin, Mbak. Biayanya lumayan ya. Modal pertukaran pelajar gitu loh, tapi lalu ya biaya sendiri. Seperti hanya kemarin ada teman anak kami itu KKN, Pak. KKN itu biasanya berapa dinar? Bergantung program. KKN-nya 1 bulan di mana, Pak? Di Mekah. Loh,
Oh, KKN di Mekah loh Pak. Gila banget. Iso umroh bola Bali ya kan. Mahasiswa UMY KKN-nya di Mekah. Iya saya tanya kepada bapaknya. Kok iso KKN di Mekah biayanya piro? Alhamdulillah ngono wae. Nyekolahke adike wening Al Azhar Internasional yang Karanganyar. Dekatnya Iskarima pesantren. Uang pertamanya hanya 100 juta. Itu level SMP loh. Tapi yo ya ana rega ana rupa ya sekarang kan. Ana rega ana rupa. Jadi fasilitas termasuk kualitas dan seterusnya itu ya. Tapi ono sing modele kaya ono ya ono kok ya. Sehingga istilahnya sekarang itu pendidikan tidak mahal, tapi memang sesuai dengan keadaan ngono. Uang pangkal 1 juta Pak, SMP Pak. Ya, Simboe kemarin ada ibunya, itu kebetulan sakit gigi, lalu ya sekaligus giginya direnovasi, Pak. Program promo Ramadan tahun lalu, 225 juta. Urusan gigi loh Pak Sugeng. Gigi loh Pak, dan itu promo loh Pak, promo Ramadan loh coba. Berarti kalau di luar Ramadan, lebih mahal. Nah, tapi dasar duitnya ono lah ya orang mengatakan mahal. Memang kebutuhan yo. Bagi beliau kenyataannya ya wis ya kaya ngono kuwi. Jadi putranya sing barep KKN-e ning Mekah ngono. Duitnya ono. Tapi kan orientasinya semangat keislaman itu loh. Jadi anaknya di pesantrenkan, lalu kemudian tadi kuliahnya juga di UMY dan seterusnya. Kok jadi tekan kono ya? Iya, jadi bekal ilmu itu tentu yang utama untuk menjalani ibadah Ramadan. Lalu pertengahannya, perjalanannya itu bekalnya ada ngendikane Pak Sugeng niku syukur dan sabar ngono. Jadi bisa seperti ini karena syukur dan sabar. Memang kalau mengingatkan kan biasanya kemarin itu saya matur kepada ibu-ibu, Bu ada loh yang kalau sudah jelang Ramadan nembe nyaur utang ngono. Karena biasanya ibu-ibu kan urusan utang nek urung mepet urung bayar. Lah giliran sudah mepet, utangnya 5 tinggal seminggu. Seminggu berapa hari? 7 hari. Untuk bayar utang 5 hari cukup? Enggak mesti. Wong kenyataannya ibu ini 4 hari selesai, giliran hari terakhir tinggal 1 jam setengah loh. Wis ba'da asar. Meh maghrib. Lah kok dayoe tekan atau gelarna klasa. Datang bulan heb ba'da asar. Lagi posone terus apa lanjut? Batal. Ing mangko tinggal 2 hari. Lah ibu-ibu lah tidak bisa 1-2 hari. Sehingga pertanyaan beliau, Pak Mustafid lajeng 1 hari yang utang saya pripun? Lah kalau jawab ya embuh ngono wae. Karena yang keterangannya kan utang poso tahun lalu kan nggak ada dibayar besok barbodo tahun ini. Yang ada hutangnya 5 hari, diberi kesempatan dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya 11 bulan. Tapi kok ya wes bablas. Lalu beliau matur ngendika, boleh ndak yang 1 hari dibayar fidyah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya kalau haid itu tidak bayar fidyah, tetap qadha. Kalau fidyah itu hanya 5 kelompok toh. Ibu hamil, ibu menyusui, terus pekerja berat, simbah kakung putri, orang yang sakit menaun. Itu 5 kelompok. Tapi ngendikanipun Gusti Allah, bila 5 model, 5 kelompok ini mampu berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Bila ibu hamil, bila simbah kakung putri, bila orang yang sakit menaun kok mampu berpuasa, kata Allah lebih baik. Maka tidak jarang toh ibu-ibu menyusui malah bisa berpuasa penuh, begitupun orang hamil, begitupun Mbah Kakung Putri malah puasanya lengkap, betul enggak? Pekerja berat. Contohnya apa? Penarik becak. Nek becak ditarik kenapa digenjot? Penggenjot. Saniki bentor malahan ya kan? Itu termasuk pekerja berat, tukang batu pekerja berat. Sakit menaun itu juga boleh. Lalu tidak usah mengqadha, membayar fidyah. 1 harinya diganti dengan bahan makan pokok kalau Basnas menetapkan 7 on beras.
Sehingga kalau misalnya, tapi ya jangan sehari langsung bayar fidyah, sing trimo ya cuma 7 on, piye ngono Pak. Mungkin 1 minggu gitu toh, atau 10 hari dibayar 10 hari kali 7 kan berarti 7 kilo. Mungkin dibagi 3 orang apa 4 orang yang membutuhkan. Syukur lalu ada rizki diberikan sekedar uang lauk pauk, mungkin 5.000 apa berapa monggo. Kulo nate lah, kulo lah rumiyin jam sebon to Pak. Jaga masjid tukang kebon. Marbot Masjid Al Munawwaroh kan. Itu pernah kami menerima apa jenenge mengelola fidyah. Itu ada seorang ibu datang menyerahkan fidyah 1 bulan nggak bisa berpuasa karena hamil. Berapa Pak? 1 kintal Pak. Duitnya ono kok yo. Apakah boleh? Ya boleh aja. Minimalnya tadi 7 kali 30 berarti kan hanya 21 kilo. Tapi beliau memberi 1 kintal terus duit sekian, ya tak terima. Tapi bukan untuk kita, kan kita pengelola di masjid. Iya, jadi itu fidyah. Jadi tidak harus 1 hari langsung, tapi mungkin beberapa hari. Yang menerima juga nyaman. Boleh di beberapa orang, tidak usah 1 orang. Tapi bila beliau berlima itu mampu berpuasa, itu lebih baik. Apalagi bila dibekali iman dan takwa, maka adanya cuma seneng, sehat, ceria. Halo. Begitupun sholat tarawih sebagai penyempurnanya. Jadi kalau misalnya ada ndak imam yang ketika ngimami rodok suwi? Jangan-jangan kalau panjangnya biasa ngerasani, wow nek iki imamnya mesti iki suwe. Lalu sesuk-esuk lalu Mas Gun, Pak Gun, sesuk meneh kae sapa Pak? Oh Pak Ahmad, sesuk jadi ndan. Nenek ngimami suwi ngono to. Wong tinggal makmum enak dadak protes ngono to. Jadi imam itu ora penak lho Pak. Jadi imam itu mesti persiapan, bacaannya ya kudu iso didengar, bacaannya kudu benar, baik, orang penak. Tapi coba jadi makmum, oh penak. Sing penting Allah, aku mbok arep ngangop ento. Karo penyem-nyem ento Allah, aku meneng wae ento lho makmum ki. Wis pokoke dinikmati wae rodok suwe ben. Rodok ngantuk ben, engko lak dielingi karo imamnya kan. Nah, ketika rukuk lah Allah apa lah. Wis pokoknya awak dhewe jadi imam, jadi makmum ya penak wae, tapi jadi imam kalau bisa ya jangan terlalu panjang. Yang sedang-sedang saja. Tahun lalu saya diutus matur nuzul Quran pinggir Kali Winongo. Kebetulan waktu itu isaknya di Taman Siswa, lalu kula langsung pamit, tekan kono, sholat tarawih hurung rampung, Pak. Begitu tekan kono langsung dijujuk ibu-ibu. Alhamdulillah Pak Mustafi datang lebih awal. Encipu pripun, monggo lenggah mriki rumiyin dijarangi kula, diwedangi kan. Rupanya ada maksud. Lah kok ibu sudah selesai? Saya tadi ikut anak-anak, ikut cucu. Oh iya. Pak mbok titip pesen lho kenapa? Sing tinggal ning masjid kene lah cah enom mahasiswa. Lah lajeng pripun, Pak? Oh nek ngumami spesial suwe. Apa meneh pas ngimami subuh aku nek sujud sampai mumet ngono to. Ya maka ya pokoknya imam ya yang sedang-sedang saja karena lihat-lihat jamaahnya, apalagi ada simbah-simbah nek ngadeg wis goyang-goyang ya kan. Kok nek apa enggak boleh jenengan misalkan Arab salat malam lalu membaca Al-Baqarah silakan 286 ayat boleh. Sambil membaca kan boleh, Pak. Ya silakan. Mboten napa-napa tapi kalau jadi imam yang sedang-sedang saja. Dan jangan ngeprank makmumnya. Kulo nanti diprank oleh imam. Sholat waktu itu maghrib apa ya di pinggir jalan di masjid. Imamnya bacaannya bagus, masih muda, membaca An-Naba. An-Naba itu Pak. Amayat tasa'aluna itu lumayan, 40-an ayat. Kira-kira 30-an ayat berhenti. Rokat pertama. Begitu rokat kedua, aku lawis bayangke wah rokat kedua pendek iki cuma 10 ayat kan tahu? Lah jebul begitu berdiri rakaat kedua membaca Fatihah apa yang dibaca? Tabarakalladzi biyadil. Oh, lah iki imam ngeprank jamaah ngono to. Lah umumnya lah urutane rakaat pertama kedua lah urutane atau misalnya surat yo antara nomor surat awal dengan nomor surat rodok tuwa. Jadi urutan. Jadi contohnya misalnya kuliah dengan kulhu ya kuliah dhisik, jangan dibalik. Kulhu dhisik nembe kuliah, itu kebalik. Atau misalnya inna ataina dengan kulhu lalu kulhu dhisik mboten inna a'taina lalu kulhu. Jadi urutane ngeten niku. Lah niki mboten amma ujug-ujug mundur ke belakang tabarok.
tur luwih dawa. Oh, ala cah enom iki jan. Oh. Apa mungkin sing protes cuma Mustafid tok ya? Jangan-jangan imam makmum yang lain enggak? Nah, Bapak-bapak yang disayang rahmati Allah, jadi itu bekalnya pokoknya sabar, syukur, sabar. Sehingga lalu mudah-mudahan apalagi lalu Ramadan untuk mari kita bahagia bersama keluarga. Maka tujuan perjalanan Ramadan adalah surga. Iya. Dimulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Jangan nanti esok, apalagi sesuk bermati mboten. Baiti jannati. Maka Ramadan kesempatan kita untuk membimbing anak-anak kita, generasi cucu kita, dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan tadi perjalanan bekalnya, lalu tujuannya surga, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kurangnya mohon maaf. Niki wau kula diantar karena lalu dijemput. Ada acara ada pertanyaan buatan enten. Bila hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.